Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Ya, hari ini kakak bersyukur kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa, di mana kita boleh kembali merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang beberapa hari lalu sudah rela disalib dan akhirnya mati demi menebus dosa-dosa kita semua. Itu semua Tuhan Yesus lakukan karena Dia begitu mencintai kita semua selaku anak-anaknya. Nah, karena itu adik-adik, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagu, Lihat Betapa Besar Kasih Allah. Nah adik-adik, kita sudah lihat betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Dia menjadi keselamatan kita. Dan seluruh anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang tersebar di seluruh Nusantara dan dimanapun mereka berada, pada saat ini juga merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita kembali dengan penuh semangat, kita memuji memuliakan Tuhan dengan mengangkat pujian melompat. Nyanyi haleluya,
Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita mengikuti ibadah ini. Adik-adik, hari Jumat Agung kita peringati sebagai hari kematian Tuhan Yesus. Sedih sekali rasanya memikirkan bagaimana Tuhan Yesus tersiksa, kaki dan tangannya dipaku di atas kayu salib. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati karena Dia menebus dosa-dosa kita. Tapi adik-adik, berita sukacita terdengar pada hari Minggu, tersiar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematiannya. Karena itu kita memperingati hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita bersukacita, kita menyanyikan lagu Ku bersukacita Yesus bangkit. Di dalam kehidupan kita pasti pernah yang melakukan yang namanya kesalahan. Kita berkata kasar, kita berbohong, kita membantah orang tua, kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain HP, bermain game, dibandingkan ketika kita mau datang kepada Tuhan berdoa, membaca Alkitab, dan belajar. Itu semua adalah hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu adik-adik, mari kita datang ke hadapan Tuhan dan kita semua tundukkan kepala kita dan kita berkata, ya Tuhan, kami berdosa. Kami mohon ampuni kami dan ingatkan kami juga, tolong kami untuk selalu mengikuti perintah-Mu Tuhan. Amin. Adik, darah Tuhan Yesus tercurah di kayu salib. Ya, Dia mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Karena itu, mari kita mengangkat pujian, kita menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Hanya oleh darah Yesus aku
adik-adik semuanya. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Senang sekali boleh berjumpa dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Dan saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita Paskah. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau hari ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh kembali memperingati hari Paskah, hari kebangkitan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan kembali cerita Paskah. Tuhan Yesus berkati kami. Tolong kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan tolong pula kami agar kami boleh bisa melakukan pesan dari cerita Paskah yang akan kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, Kakak Wira ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di antara adik-adik yang sebelum ibadah ini sarapan lebih dulu? Ayo angkat tangan. Wah, banyak yang sarapan ya. Kalau yang belum sarapan siapa? Angkat tangan. Wah, kok belum sarapan? Lain kali kalau sebelum ibadah, baiknya sarapan dulu ya, supaya kita bisa kuat memuji Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal sarapan, Kak Wira ingin tanya lagi. Siapa di antara adik-adik yang kalau sarapan itu sarapannya ikan goreng? Iya, ikan goreng. Siapa ayo? Kak Wira sering sarapan ikan goreng. Bagaimana rasanya? Enak bukan? Mantap. Nah, adik-adik sekalian, ngomong-ngomong soal ikan goreng, tahu tidak ternyata ikan goreng ada loh pernah ditulis di dalam Alkitab, dan itu dituliskan ketika hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Hah? Di mana itu Kak ikan goreng ditulis dalam Alkitab? Terus apa hubungannya ikan goreng dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Iya adik-adik, ada dan ada hubungannya. Mau tahu? Penasaran? Ayo terus perhatikan cerita Kakak Wira. Di suatu minggu pagi, 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus, Maria bersama teman-teman yang lain yang baru saja berkunjung ke kubur Yesus segera bergegas berlari menjumpai murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Maria ini ingin menyampaikan sebuah kabar berita. Kabar apa itu? Ya, kabar bahwa kubur Yesus telah kosong, tidak ada lagi mayat Yesus di dalamnya. Mendengar berita itu dari Maria, murid-murid Tuhan Yesus yang lain pun saling memandang satu sama lain dengan heran dan bertanya-tanya, kalau begitu kemana mayat Tuhan Yesus? Apakah memang benar berita bahwa mayat Tuhan Yesus telah dicuri itu benar? Jadi bagaimana ini? Gimana mayat Tuhan Yesus? Simon Petrus yang ada di antara mereka pada saat itu yang mendengar kabar Maria segera berlari menuju ke kubur Yesus. Dia ingin membuktikan dan melihat sendiri kubur Yesus bahwa apakah memang benar mayat Tuhan Yesus itu sudah tidak ada lagi atau bagaimana. Kemudian Petrus masih terus berlari hingga tibalah dia di kubur Yesus. Dia kemudian memandang semua kubur Yesus, memandang semua setiap sudut kubur Yesus. Dan ternyata dia tidak menemukan mayat Yesus di dalam. Maka muncullah pertanyaan besar di dalam kepala Simon Petrus. Di mana mayat Tuhan Yesus? Siapa yang mencurinya kalau memang benar mayat Tuhan Yesus dicuri? Adik-adik, tidak ada satupun orang yang bisa menjawab pertanyaan Simon Petrus bersama murid-muridnya bahwa di mana mayat Tuhan Yesus. Beberapa saat kemudian, setelah dari kubur Yesus, Simon Petrus bersama murid-murid Tuhan Yesus yang lain memutuskan untuk melaut, mencari ikan di laut. Setelah beberapa lama mereka mencari ikan di laut, adik-adik, tiba-tiba mereka melihat dari jauh ada seseorang yang berdiri di pinggir pantai di mana mereka melaut, dan mereka belum melihat begitu jelas sehingga mereka mengira bahwa orang itu adalah hantu. Itu hantu. Dan di dalam ketakutannya, orang itu kemudian berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika orang itu berkata demikian, murid-murid Tuhan Yesus langsung bisa mengenali
bahwa orang ini siapa dari suaranya. Adik-adik tahu siapa kira-kira orang ini? Siapa? Ayo, siapa? Siapa? Betul enggak? Betul tidak ya? Ya, betul sekali. Orang ini adalah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Simon Petrus kemudian langsung loncat dari kapalnya dan bergegas untuk menjumpai Yesus. Dia sudah tidak sabar ingin melihat apakah memang benar itu Yesus atau bukan. Dia ingin memastikan bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian Simon Petrus disusul oleh teman-teman yang lain. Awalnya mereka tidak percaya bahwa itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tapi Tuhan Yesus kemudian memperlihatkan kedua telapak tangannya di mana ada bekas lubang paku, dan juga di telapak kakinya. Dan kemudian mereka percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus pun bertanya kepada murid-muridnya, adakah makanan padamu? Kemudian murid-murid Tuhan Yesus segera menyiapkan makanan dan bersama Tuhan Yesus. Lalu mereka pun makan bersama. Dan salah satu menu yang mereka nikmati bersama pada saat itu adalah ikan goreng. Yeay! Perjumpaan Yesus bersama murid-muridnya pada saat itu menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, adik-adik sekalian. Dan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan arti bahwa Yesus telah menang atas maut. Dan kemenangan Tuhan Yesus memberikan kehidupan kekal kepada kita anak-anaknya. Percaya kepadanya. Adik-adik tahu tidak apa sih hidup kekal itu? Hidup kekal adalah hidup abadi, hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kesedihan, tetapi di dalamnya ada sukacita, ada kebahagiaan dan kegembiraan. Dan itu diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan, secara gratis, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, kalau begitu menjadi pertanyaan, apakah adik-adik di rumah sudah yakin memperoleh kerajaan surga itu, memperoleh hidup kekal itu? Kerajaan surga dan hidup kekal itu hanya dapat adik-adik, kakak Wira dan kita semua dapatkan ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Oleh karena itu adik-adik, mari kita sebagai anak-anaknya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Memiliki Yesus berarti memiliki hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-39 sampai ke-42. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada dagingnya dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan arti bahwa ia memberikan hidup kekal. Memiliki Yesus berarti memiliki hidup kekal. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan theme song kita. Karena itu semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Kumiliki Yesus, Kumiliki Hidup Kekal.
1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Kumiliki Yesus, ku percaya Dia mati untuk selamatkanku. Kumiliki Yesus, ku percaya Dia Tuhan yang hidup. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Kumiliki Yesus, ku percaya Dia mati untuk selamatkanku. Kumiliki Yesus, ku percaya Dia Tuhan yang hidup. Kumiliki Yesus, ku percaya Dia mati untuk selamatkanku. Kumiliki Yesus, ku percaya Dia Tuhan yang hidup. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 12. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan ungkapan syukur kita, yaitu persembahan. Namun sebelumnya itu, dengarkan nats persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dan sambil persembahan dijalankan, kita membawakan lagu ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya, mari muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Tuhan, terima kasih kalau kami boleh hadir kembali di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Engkau rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Dan pada saat ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk semuanya itu, Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk hidup terus sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu-Mu, khususnya di sekolah minggu Gereja Toraja. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan di dalam bangku pendidikannya. Kiranya Tuhan memberikan mereka kepandaian di dalam masa kanak-kanaknya. Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami di dalam pekerjaan dan setiap hal yang dilakukan orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami. Dan juga kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada orang tua kami agar mereka dapat menjaga, mendidik kami itu sesuai dan seturut dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk kakak-kakak pembimbing kami yang senantiasa memberikan kami ibadah online. Terima kasih buat semuanya itu, Tuhan. Karena mereka, kami boleh terus memuji, memuliakan Tuhan. Berkati kesehatan mereka, Tuhan, senantiasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat yang di bawahnya. Tuhan senantiasa memberkati pemerintahan kami. Indonesia kami yang kami cintai, Tuhan jaga dari segala serangan mara bahaya Tuhan. Terlebih khusus pada saat ini kami berdoa untuk masalah pandemi virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk semuanya ini. Dan pada waktunya nanti virus ini akan berlalu dan kami boleh hidup kembali, kami boleh beribadah kembali bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa yang kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa sempurna, doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan, semuanya tunduk kepala, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia rela mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pada saat ini kita memperingati hari kebangkitannya, yang menunjukkan bahwa Dia, Tuhan Yesus, sudah menang atas maut. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan dan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kakak ajak semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyikan La 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 La, Aku Berbahagia. Yesus mengasihiku, Dia mati untuk
Jadi demikianlah ibadah perayaan Paskah kita pada saat ini. Ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita tetap hidup sesuai dan seturut dengan perintah Tuhan. Dan sampai ketemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.